Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara podcast Sudut Pandang UNES Giat 5 Desa Sidomulyo dengan segmen Lokal Hero. Bersama saya Lugas Caksono yang akan membawakan podcast Sudut Pandang pada pagi hari ini dengan bintang tamu Ustadz Himawan Ansori dari Dusun Kedung Kepis, Desa Sidomulyo. Hari ini kita akan bincang dan tanya jawab mengenai Desa Penggerak Pancasila melalui segmen Lokal Hero dengan topik sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, Pak Himawan, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat, berkat doa panjenengan semua. Oke, alhamdulillah. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab, bagaimana Pak? Monggo silakan. Oke, siap. Menurut Bapak sendiri arti dan makna sila kelima itu seperti apa Bapak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja berbicara ataupun memaknai tentang Pancasila, khususnya tadi di sila yang kelima, itu pastinya setiap orang punya perspektif tersendiri, punya makna tersendiri untuk memaknai hal tersebut. Akan tetapi inti dan tujuannya pastinya sama. Sedangkan menurut saya sendiri, saya sebagai warga negara Indonesia saja, bukan sebagai negarawan, bukan seorang politisi juga bukan, hanya sebagai warga negara Indonesia saja. Jadi sila kelima itu kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi secara bahasa itu kan keadilan. Jadi keadilan itu berarti kan berada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya berada di tengah-tengah. Sedangkan dalam saya memaknai bahwa sebuah keadilan sosial itu merupakan sebuah keadaan di mana di situ warga negara itu terpenuhi semua hak dan kewajibannya. Jadi ketika sebuah negara itu warganya sudah terpenuhi semua hak dan kewajibannya, maka berarti sila kelima itu sudah diaplikasikan di kehidupan warga negara itu sendiri. Mungkin begitu Mas. Bagus sekali. Kemudian apakah ada upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Desa Sidomulyo ini, Pak? Ya, sebenarnya sampai saat ini sudah dilakukan untuk segala daya upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sosial. Ya, itu berkat kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, dengan kita bekerjasama dengan pemerintah desa, kita sampai saat ini masih selalu berupaya untuk tentang kesenjangan ekonomi itu. Terbukti bahwa sampai saat ini perkembangan ekonomi di Desa Sidomulyo sudah sangat signifikan. Yang dari zaman saya kecil itu ekonominya masih bisa dibilang belum rata-rata, jadi masih ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, dan di situ kita bekerjasama dengan pemerintah desa bagaimana mengupayakan hal tersebut, seperti menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha, dan memfasilitasi tentunya dari Pemdes. Sampai saat ini alhamdulillah ekonomi di Sidomulyo meningkat drastis. Terbukti banyak sekali UMKM yang menjamur di Sidomulyo, yang dulunya mungkin banyak sekali yang di Sidomulyo itu banyak penjual tanah air. Tahu maksudnya? Jadi tanah dicampur air, dibuat genteng, nah itu baru dijual. Nah, itu kan dulu terkenal sekali di Sidomulyo itu. Tapi kan
bahan baku lama-kelamaan juga habis. Nah sekarang sudah terbukti hanya tinggal berapa persen yang ekonominya dari hasil itu. Sekarang sudah banyak pengusaha termasuk pengusaha di sablon, kaos, bibit dan lain sebagainya yang mana tidak mengambil bahan baku yang tentunya dalam jangka panjang akan habis. Dan alhamdulillah sekarang bisa dibilang kesenjangan ekonomi itu sudah bisa dibilang rata-rata lah, terminimalisir. Jadi peran seluruh masyarakat itu penting ya dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu bagaimana mewujudkan sila kelima Pancasila di dalam kehidupan masyarakat Desa Sidomulyo, seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan mungkin. Kalau menurut saya mewujudkan itu harus dimulai dari hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana, tergantung di situ peran kita sebagai apa, posisi kita sebagai apa. Misal dari paling bawah kita menjadi jadi yang harus menjadi starter dari itu semua kan harus ketika kita menjadi seorang pemimpin keluarga, berarti kita menciptakan keadilan sosial itu untuk sekeluarga itu, meningkat lagi untuk warga, untuk meningkat lagi untuk di lingkup desa dan lain sebagainya. Ketika kita dimulai dari diri kita sendiri, maka insya Allah khususnya di Desa Sidomulyo ini akan tercipta hal yang demikian menurut pandangan saya. Berarti dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya Pak. Betul. Kemudian bagaimana peran sila kelima Pancasila dalam melindungi hak-hak sosial masyarakat di Desa Sidomulyo ini Pak? Ya alhamdulillah bisa saya katakan sila kelima itu sudah teraplikasikan di Desa Sidomulyo. Terbukti dengan banyaknya dengan baiknya hubungan satu dengan sama yang lain, kegotong royongan juga tercipta dengan baik. Terus masyarakat tentunya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu sebenarnya sedikit banyak sudah dijalankan oleh masyarakat di Sidomulyo ini khususnya. Nah, terakhir nih Pak, tanya saya. Apakah di Desa Sidomulyo ini sudah ada perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal? Maksudnya itu kelompok perempuan, warga miskin dan difabel seperti itu. Iya. Menurut sepenglihatan saya saja, ini karena saya juga tidak begitu aktif di kemasyarakatan ataupun mungkin tidak begitu banyak tahu tentang dalamnya pemerintah desa seperti apa, tentang perlindungan seperti itu. Menurut saya, menurut pengamatan saya sudah ada ya, sudah banyak sekali, seperti ada perdes tentang perlindungan apa tadi Mas, perempuan, kaum marginal dan sebagainya. Terus ada komunitas perempuan itu juga berjalan dengan bagus malah sekarang ini untuk tahun ini, dan juga kaum difabel juga bisa dibilang coro Jawa ini kuyuk kopen lah, banyak dilindungi ketika haknya dia membutuhkan apapun dari Pemdes sangat peka sekali dan sangat diharapkan peran dari masing-masing tokoh dusun untuk segera menginformasikan jika terkait dengan adanya warga yang masuk di kelompok difabel atau apapun, agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Ya. Mungkin baru sebatas itu perlindungan yang diberikan oleh warga khususnya dari pihak pemerintah desa sudah sangat bagus sekali menurut saya. Oh, berarti
dari Desa Sidomuli sendiri sudah ada upaya ya Pak Iya, untuk melindungi sudah. kelompok-kelompok rentan. Iya. Kemudian harapan Bapak supaya nilai-nilai Pancasila itu bisa tertanam di Desa Sidomuli itu bagaimana Pak? Ya, harapan saya cuman apa ya Mas, sedikit pesan mungkin untuk closing juga, bahwa Pancasila itu tadi kan sila Pancasila. Pancasila itu merupakan sebuah dasar negara, sebuah ideologi yang pastinya sebuah mahakarya yang diciptakan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, tentunya tidak sembarangan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, yang mana Indonesia itu kan memang diakui negara muslim terbesar di dunia bahkan. Betul. Tapi di dalamnya itu bukan hanya orang muslim saja, banyak non muslim yang harus kita lindungi juga. Jadi Pancasila itu sebenarnya bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang madani. Ya benar, memang zaman Rasulullah itu sistemnya negara-negara Islam, yang berlaku itu hukum Islam. Tapi di Indonesia kita mencoba memasukkan hukum Islam itu di sebuah ideologi yang bernama Pancasila, yang mana nanti setiap golongan apapun itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut andil dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ya Pak, dari seluruh lini, dari masyarakat kecil sampai ke yang besar. Ya. Itu tadi ya bincang-bincang bersama Pak Himawan. Sebelum saya akhiri, intinya kita sebagai warga negara yang baik perlu melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi penutup dari saya. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.